senjata. Hormat! Baik! Tetap! Baik! Apel gabungan PD Kabupaten Manokwari Selatan. Siap, dimulai. Lanjutkan. Terus amanah. Istirahat. Dijalan. Baik. Selamat pagi. Pagi. Kedua yang kami hormati pimpinan UPD, para pejabat eselon 3, eselon 4, seluruh ASN dan para honorer yang saya hormati. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus berikan kita kesehatan dan istimewa pagi ini kita juga sudah berada di tempat kerja. Ada banyak orang di sekitar kita yang berharap menggunakan pakaian etis seperti kita atau menggunakan seragam satpol atau bahkan sekedar pakai kita. Karena ini simbol kita sebagai PNS, sebagai satpol, sebagai honorer pemerintah. Tiap hari kita masih dilakukan bahwa ada yang berharap jadi baik honorer. Sekalipun kita kasih tahu, saya tidak pernah dari honorer karena kita ada cukup banyak orang yang kita akomodir di PNS maupun PNS. Dan juga sebetulnya dari evaluasi kita, sekali kita kadang-kadang cuma berapa orang datang lagi. Tetapi pekerjaan kita toh masih saja. Masih tetap bisa berlangsung karena beban kerja kita yang relatif banyak ini bisa ditangani oleh beberapa orang. Nah, karena itu kita yang datang harus bersyukur. Karena kita yang dapat kesempatan bekerja dan juga berkesempatan untuk belajar menjalankan tugas-tugas kita. Jadi jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Dan tidak hadir itu hari ini tidak menambah apa-apa. Padahal kita ada di sini karena pengetahuan kita, karena keterampilan kita, karena pengabdian kita. Nah, untuk kita bisa terus berfungsi di organisasi, maka kita harus terus belajar. Belajar dari formal pelatihan atau pendidikan, belajar sendiri dan membaca, tapi juga belajar mengeksekusi semua permasalahan di organisasi. Tentu gampang. Sudah berapa orang yang saya perintah, tetapi memang tidak mudah. Cuma meninggalkan itu. Kalau kita perlu kirim surat ke Manokwari minta bantuan. Tapi memang tidak mudah mengeksekusi apapun. Sekedar membersihkan halaman. Kita sudah perintah, tetapi juga tidak mudah itu. Karena kita ada banyak orang itu kadang-kadang justru tidak memperlancar tapi menghambat. Karena yang lain merasakan kalau saya kerjakan nanti yang lain marah, karena itu
kewenangan dia. Padahal yang berwenang tidak menjalankan. Nah, karena itu organisasi kita harus terus belajar apapun itu. Dan kita yang ada di organisasi harus terus belajar mengeksekusi supaya semua cerita, semua diskusi jadi tindakan. Teori boleh banyak, bicara boleh banyak, tapi kalau kita minta halaman ini bersih, ya bersih, udah. Gitu. Begitu juga dengan di tempat-tempat OPD. Kalau hari itu tempat kerjanya bersih, karena kalau orang datang melayani bisa juga memberi pelayanan yang baik karena tempat yang kita bekerja juga baik. Dan itu juga perlu belajar. Jadi kalau kita mau mengkonkretkan cerita, mengkonkretkan gagasan, itu coba. Nah itu kan kalau ada hambatan, saya tidak sanggup jadi orang kan, diskusikan dengan orang atau apa. Nah kuat lagi, bisa saling koordinasi. Jadi kita itu koordinasi ini sering diskusikan, sering bicarakan, tapi tidak mudah menjalankan. Padahal kita ini ada cukup banyak. Hari-hari ini kita sedang mengakhiri audit laporan keuangan karena itu hari-hari ini menjadi penting ketika ada tindak lanjut yang harus kita tindak lanjut. Jadi waktu pimpinan BPD saya termasuk pagi ini saya harus menyelesaikan tindak lanjut dari beberapa temuan. Jadi kalau temuan misalnya anggaran bidang pendidikan belum dianggarkan cukup oleh tim anggaran, maka sekretaris daerah sebagai ketua TAPD lah yang memberi komentar. Anggaran bidang kesehatan belum memenuhi mandatory. Nah, itu kita akan komentar bahwa apa penyebabnya, atau jangan-jangan mereka yang salah atau tidak tepat. Nah karena itu juga pagi ini selain untuk tindak lanjut dari temuan-temuan 2022 itu, Iteram juga mau mencegah supaya ini kan berulang-ulang tentang mandatori ini. Ada banyak mandatori kita, mandatori anggaran pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kemudian di Otsus ada anggaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan organisasi yang juga kita harus penuhi. Untuk kepentingan 2024 pagi ini kami mengajak semua OPD yang mendapat alokasi dana khusus di 2023 maupun 2024 nanti, dan terutama kesehatan, pendidikan, kemudian perhubungan, PU, pertanian, perikanan, kereta, budaya masyarakat, satpol, supaya pagi ini kita coba konkretkan rencana 2024 yang nanti akan dibiayai oleh dari sekarang kita sudah, dan juga kita mau coba betulkan yang aku tegaskan lagi sebelum anggaran 2023 itu banyak pimpinan PD aku tentang sumber anggaran yang ada di 2023 ini. Jadi semua harusnya tahu bahwa sumber anggaran kegiatan apa dibiayai dengan sumber anggaran apa. Karena nanti akan diminta laporan realisasi. Dan juga menjaga salah satu misalnya saya sudah sering bilang di pendidikan bahwa sumber dana bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi bersumber dari dana otsus. Karena itu mekanisme penyalurannya memenuhi kriteria penggunaan dana otsus. Gitu kan
ada staf di sini sendiri. Ya, sebentar datangnya. Kami juga beritahu untuk ketentuan-ketentuan dan juga di OPD yang lain. Yang berikutnya saya mengingatkan bahwa pekerjaan yang sifatnya fisik sekalipun sosial bermasalah, tidaknya bertanya apapun bentuknya, tetapi mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah harus dilakukan. Jadi kalau harus dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung, segera buat timnya, panitianya, dan semua mekanisme yang ditentukan untuk pengadaan barang dan jasa. Kalau yang wajib lelang sudah harus dilakukan karena sekarang sudah bulan Mei, supaya fisiknya bisa dikerjakan dengan baik di sepanjang tahun 2023 ini. Juga siapkan betul pekerjaan-pekerjaannya, dan kalau sudah dibuat kontrak awasi. Jadi ada beberapa pekerjaan yang kami coba lihat, salah satu yang saya tes di rumah sakit. Jadi antara harapan dan kenyataannya kan berbeda. Jadi kenapa? Ya karena yang pegang proyek lain, yang mengerjakan lain. Di rumah sakit ada indoor, yang kalau kalian datang, yang buat AC ini harusnya ini harus keluar, ya sifatnya indoor sebenarnya. Itu di rumah sakit, kalau ditaruh di dalam ruangan, kalian nanti bunuh orang, karena itu mengeluarkan gas racun dan juga membawa debu. Kalau rumah sakit membawakan debu ke dalam, apalagi ruang operasi, nanti operasinya pasiennya infeksi, jadi bisa membunuh orang. Karena itu awasi. Kalau nggak bisa ya kita pelajari juga. Jadi semua kita harus mempelajari. Saya termasuk yang dokter mempelajari itu. Ada yang bilang sudah dan ilmu itu. Karena itu di semua pekerjaan ada perencananya, ada pengawasnya, dan ada pelaksananya. Jadi kalau ada perencananya, buat rencana yang baik. Kalau ada pengawas, semua PPK ingat, periksa itu absen, minimal Bapak coba tes. Kalau ada pekerjaan fisik, pengawasnya harus di absen. Datang nggak dia? Karena dia mewakili negara dan mewakili kita sekalian. Kalau pengawasnya cuma tanda tangan kontrak, nanti mau pencairan datangkan duit, jangan kasih. Saya dulu waktu direktur pernah disuruh mengembalikan dana pengawasan karena pengawasnya nggak buat absen. Itu tahun 2020 tahun lalu. Dan direktur di rumah sakit Manokwari dari tahun 2003, itu sudah 20 tahun lalu, dan itu 20 tahun lalu sudah dilakukan. Kalau ada pekerjaan fisik saya tanya, mana pengawasnya? Nggak kelihatan. Padahal kalau dana pengawasan 150 juta, pekerjaannya 7 bulan, coba bagi 7 bulan, bagi 120 juta bagi 7 bulan. Maka 115 juta sebulan. Masa kan orang digaji 15 juta sebulan gak datang? Karena dia dong daripada pimpinan OPD. Jadi jangan dianggap sepele, itu anggaran pengawasan. Anggaran pengawasan 2% dari fisik. Ada pekerjaan 1 miliar, 2%-nya berapa? $20 juta. Kalau cuma pekerjaan itu berapa bulan? 3 bulan? Jadi salah satu ini untuk memperbaiki fisik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mengawasi pekerjaan yang kita ada dari 23 ini, dan pastikan semua dokumen jalan dengan baik dan koordinasikan dengan keuangan kalau sudah mau melakukan pencairan. Jadi pastikan duitnya sudah tersedia, lalu buat proses. Dan
pelaksanaan penagihan harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang diundang sebentar supaya hadir. OPD lain pun yang tidak masuk dalam undangan itu, kalau misalnya masih ada persoalan dengan RKPD dengan Renja 2023, boleh juga datang ke sini untuk menyampaikan sesuatu. Jadi yang belum selesai dengan Renja 2023, supaya sampaikan di pertemuan itu, jangan bawa-bawa rapnya ke ruang sekda. Jadi sampaikan di ruang pertemuan ini supaya tidak membingungkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, Tuhan berkati kita kalian. Selesai.